Shalom Ibu Bapak Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan bersama-sama dari kitab 2 Samuel pasal yang ketiga ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Ibu Bapak Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang namanya peperangan maupun pertengkaran dimanapun tidak akan pernah melahirkan sesuatu yang baik sekecil apapun juga. Teristimewa pertengkaran di dalam keluarga maupun keluarga Tuhan yang bernama gereja. Oleh sebab itu, hindari pertengkaran sekecil apapun juga. Bagaimana caranya? Sebelum kita menjawab ke sana, Ibu Bapak Saudaraku, mari kita melihat kisah ini. Kisah peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud. Diawali ketika Saul dan ketiga anaknya sudah terbunuh dalam peperangan melawan bangsa Filistin yang ditulis di dalam kitab 1 Samuel pasal yang terakhir atau pasal 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Sementara itu orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Aminadab dan Malkisua, anak-anak Saul. Ibu Bapak Saudaraku, berawal dari Saul yang terbunuh bersama ketiga anaknya. Harusnya peperangan selesai. Lalu bangsa Israel membangun kerajaan Israel di bawah pemerintahan raja baru yang waktu itu dilantik, yakni Daud, walaupun baru memimpin satu suku Yehuda. Akan tetapi ada saja orang yang bermain. Yang bermain di situ adalah Abner bin Ner, panglima perang Saul, seperti yang tertulis di dalam pasal yang kedua, 2 Samuel pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Abner bin Ner, panglima Saul, telah mengambil Isi-Boset anak Saul dan membawanya ke Mahanaim, serta menjadikannya raja atas Gilead, atas orang Asyuri, atas Israel, atas Efraim, dan atas Benyamin, bahkan atas seluruh Israel. Isi-Boset bin Saul berumur 40 tahun pada waktu ia menjadi raja atas Israel, dan ia memerintah 2 tahun lamanya. Hanyalah kaum Daud, kaum Yehuda yang mengikuti Daud. Ibu Bapak Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, rupanya Abner, panglima perang dari almarhum Saul, takut tentu kehilangan dalam tanda petik pekerjaan dan wibawanya. Itulah sebabnya ketika Saul dan putra mahkotanya Yonatan gugur dalam peperangan itu, ia secepatnya mengambil anak Saul yang lain yang bernama Isi-Boset, lalu dilantiklah menjadi raja memimpin Israel dan berperang dengan keluarga Daud. Dan yang terjadi, Ibu Bapak Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab mencatat bukan hanya penderitaan para tentara, bukan hanya penderitaan dari bangsa Israel, tetapi juga dari keluarga yang berperang itu. Di sana dituliskan keluarga Daud semakin kuat dan keluarga Saul semakin lemah, padahal mereka satu bangsa. Harusnya satu bangsa ini, Ibu Bapak Saudaraku, hidup rukun, membangun negaranya, membangun bangsanya, memakmurkan bangsanya, dan bersiap menghadapi serangan musuh yang tidak pernah ada habis-habisnya, baik itu dari suku atau bangsa Filistin maupun bangsa Amalek dan lain sebagainya. Lalu terapan praktisnya untuk Ibu Bapak, saya dan saudara berkenaan dengan menghindari pertengkaran ini atau menjawab pertengkaran. Bagaimana supaya jangan sampai terjadi pertengkaran? Yang pertama, Ibu Bapak Saudaraku, Alkitab mengajarkan kepada Ibu Bapak Saudaraku dan saya, sabarlah seorang akan yang lain. Kuncinya di kata sabar. Lalu tertulis di ayat mana? Ini PR untuk Ibu Bapak Saudaraku. Tolong dicari dalam surat Rasul Paulus kepada salah satu jemaat. Setelah saudaraku mendapatkan, silakan hubungi Ibu Gembala, lalu saudaraku mendapatkan hadiah yang sudah disiapkan.
Ini untuk menunjukkan bahwa ibu bapak saudaraku membaca firman Tuhan dan waktunya sampai Senin jam 6 sore. Kalau tidak ada yang menjawab, berarti hadiah untuk gembala jemaat. Ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sekali lagi kuncinya di kata sabar. Dalam situasi sulit seperti ini, mari kita sabar satu dengan yang lain. Suami sabar terhadap istri, istri sabar terhadap suami, orang tua sabar terhadap anak-anak, dan kita sabar terhadap sekitar kita. Supaya kita istilahnya adalah menikmati hidup dalam damai. Mungkin ibu bapak saudaraku berkata, bagaimana dengan kisah yang terjadi di dalam video yang viral atau cerita viral itu, di mana seorang istri yang bertengkar dengan suaminya lalu malah mendapat berkat 5 miliar itu. Oke, kalau itu yang menjadi pertanyaan ibu bapak saudaraku, saya akan bacakan kisah itu. Kisahnya adalah begini. Seorang istri habis bertengkar dengan suaminya. Kepengen nangis di tempat mertua tapi gengsi. Nangis di rumah juga gengsi. Karena orang tuanya nggak setuju mereka menikah pada waktu lalu. Tiba-tiba ia teringat kenapa tidak ke rumah duka atau tempat persemayaman orang meninggal. Dan menangis sepuasnya. Menangis di sana pasti nggak ada orang yang merasa heran. Lalu dia pun mencari tempat persemayaman seorang kakek yang baru saja meninggal. Lalu dia berlutut menangis sejadi-jadinya dan sepuas-puasnya untuk melepaskan himpitan hatinya. Di samping jenazah kakek itu ada 2 wanita setengah baya saling berpandangan dan mengumpat pelan. Dasar tua-tua bangkotan, ternyata masih ada wanita simpanan yang ketiga. Mereka pun kasak kusuk berdua. Selanjutnya berjalan ke arah wanita itu dan memapahnya berdiri sambil menghibur. Adik ketiga, sudahlah, kami melihat kamu menangis dengan sangat sedih. Sepertinya kamu juga sangat kehilangan. Jadi kami sudah bermusyawarat dan memutuskan membagikan uang cash senilai 5 miliar kepadamu. Tapi harta lain seperti rumah, saham, deposito, perhiasan, dan lain-lain, kamu jangan minta bagian lagi ya. Biar itu menjadi bagian kami dan anak-anak kami, oke? Si wanita itu hanya mengangguk sambil tetap menangis, bahkan menangis lebih keras. Kali ini menangis karena bingung dan bahagia. Begitulah rezeki kadang datang di saat yang tak terduga. Lalu dilanjutkan, selamat mencoba. Siapa tahu Anda juga beruntung, apalagi sekarang sedang liburan sekolah. Ibu bapak saudaraku yang kekasih, kisah viral itu hanya lelucon untuk mentertawakan orang yang punya banyak harta tetapi tidak bisa mengelola karena di luar Tuhan Yesus, sehingga akhirnya malah menimbulkan keributan. Ibu bapak saudaraku yang kekasih, percayalah kisah itu hanya terjadi dalam dunia tawa. Tetapi yang benar adalah firman Tuhan mengajar kepada ibu bapak saudaraku, sabarlah seorang akan yang lain. Lalu yang kedua, ibu bapak saudaraku, terimalah seorang akan yang lain. Artinya, ibu bapak saudaraku, Tuhan mengajar supaya kita menerima baik pasangan hidup kita maupun anak-anak kita apa adanya. Seperti yang dituliskan dalam surat Rasul Paulus kepada salah satu jemaat Tuhan. Oleh sebab itu, kalau ibu bapak saudaraku sudah mendapatkan, secepatnya ibu gembala dihubungi, lalu berikan jawabannya, Anda mendapat hadiah. Sampai hari Senin jam 6 sore. Kalau tidak ada jawaban, berarti hadiah untuk gembala jemaat. Lalu mungkin ibu bapak saudaraku yang kasih, terima seperti apa Terimalah apabila suami dulu penghasilannya sekian, tetapi setelah COVID ini penghasilannya jauh menurun, atau bahkan tidak ada penghasilan sama sekali. Tolong terima apa adanya. Lalu pertanyaan, bagaimana kalau nanti misalnya gak bisa makan dan lain sebagainya? Alkitab mengatakan kepada ibu bapak saya dan saudara, selama saya hidup rukun bersama dengan bagian anak Tuhan yang lain, firman Tuhan mengajar, kesanalah Tuhan mengirimkan berkat. Berkat Tuhan sanggup datang kepada ibu bapak saudaraku melalui cara Tuhan. Tuhan bisa memakai burung gagak. Mungkin suami kurang bisa menerima istri dalam kondisi seperti ini. Mungkin beberapa waktu sebelum COVID makan enak dan lain sebagainya, tetapi sekarang ikan asin, sayur, itu saja.
Dalam kondisi seperti ini, belajarlah untuk menerima satu dengan yang lain, jangan ada pertengkaran. Mungkin ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan bertanya lagi, bagaimana dengan kisah pertengkaran yang lain seperti yang dituliskan di dalam viral itu? Kalau itu ibu bapak saudaraku, kisahnya adalah begini. Seorang pacar yang pengen kembali kepada mantannya. Saya bacakan untuk ibu bapak saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Seorang laki-laki menyesal setelah berpisah dengan pacarnya. Lalu ia menelepon pacar tercintanya itu. Sayang, maafkan aku mau rujuk kepadamu. Pacarnya, mantannya itu menjawab, di dekatmu ada gelas? Lalu sang laki-laki menjawab, hah, gelas buat apa? Tidak ada, kenapa emang? Lalu sang perempuan tadi berkata, kalau begitu pergi ke dapur dan ambil sekarang, dengan nada sedikit emosi. Lalu sang laki-laki, kayaknya kamu udah gak beres, tapi demi kamu gak apa-apa, aku ambilkan sayang. Setelah sang laki-laki mendapatkan gelasnya, dia langsung telepon lagi dan berkata, udah dapat sayang, udah dapat gelasnya, terus digimanain? Sang perempuan berkata, lemparkan gelas itu ke lantai dengan sedikit membentak. Sang laki-laki berkata, oke, sudah aku lempar sekeras-kerasnya ke lantai sayang. Lalu sang perempuan berkata, sekarang kembalikan gelas itu seperti semula. Nggak mungkin bisa, bukan? Begitu juga hatiku hancur berkeping-keping seperti gelas itu. Sang laki-laki menjawab, gelasnya tidak pecah sayang, karena gelas plastik. Sang perempuan lalu berkata, sebel deh, ya udah cepetan jemput aku, tetapi jangan lupa bawa uang, karena hadiah THR sudah keluar kan? Lalu sang laki-laki tersenyum. Pesannya adalah, jangan lupa memperbanyak gelas plastik di rumah. Ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sekali lagi ini hanya lelucon, bukan dalam kejadian nyata. Kalau di dalam kejadian nyata ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tidak akan pernah terjadi seperti itu. Untuk menghindari itu ibu bapak saudaraku, terima satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibu bapak saya dan saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena firman-Mu hari ini mengajar kepada kami, tidak ada satu nilai positif atau nilai plus dari pertengkaran maupun peperangan. Kami membaca kisah peperangan dua keluarga dari Saul maupun keluarga Daud. Yang dirugikan adalah bukan hanya kedua keluarga itu, tapi bangsa besar Israel juga dirugikan. Oleh sebab itu ajar kepada kami untuk menghindari pertengkaran atau peperangan sekecil apapun juga, baik di dalam keluarga maupun di dalam komunitas yang lain, sehingga melaluinya nama-Mu dipuji, dipermuliakan di atas segalanya. Terpujilah buat nama-Mu Bapakku dari kekal sampai kekal. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kami satukan hati berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit Bapa di surga. Ulurkan tangan-Mu sama anak-anak-Mu, jadilah sembuh, karena firman-Mu mengajar kepada kami, oleh bilurnya kamu telah sembuh. Terpuji buat nama-Mu Bapa, hiburkan yang bersedih hati, kuatkan yang lemah, tegakkan kembali harapan yang sudah terkulai, yakinkan bahwa di dalam Engkau selalu ada jalan keluar dan pertolongan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.